Betul kan apa kata Mama? Raja nggak mungkin datang. Mungkin dia kejebak macet, Ma. Ya, kita tunggu aja. Ma, panjang umur, Ma. Panjang umur, Ma. Raja datang, Ma. Raja! Selamat malam, Mbak. Malam. Ini tagihan buat bayaran Hansip. Ya, saya ambil uangnya dulu ya, sebentar. Udah, Mbak, nggak apa-apa. Besok aja. Permisi. Hansip, Ma. Bukan Raja. Maaf, kami sedang tidak berada di tempat. Silakan tinggalkan pesan setelah bunyi bel ini. Kami akan segera menelpon kembali. Kok dimatiin? Biarin. Perasaan bete lagi. Bete? Apaan itu bete? Bad mood, Ma. Untuk apa kamu menelpon dia? Mama kan sudah bilang, kamu tidak harus mengemis untuk mengharapkan dia datang. Mama tidak membutuhkan belas kasihan. Kita sudah cukup lama hidup tanpa Raja. Dan ternyata kita bisa menjalaninya. Dan kita akan terus menjalani hidup ini tanpa dia. Sekarang kita potong kue dulu yuk. Ayo. Mariam. Mariam. Ya, Bu. Sekarang kalian nyanyikan lagu ulang tahun untuk Mama, ya? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Kita berdoa ya, bersyukur kepada Allah.
Mama barusan berdoa pada Allah. Semoga Ia selalu memberkati kamu, Dewi. Raja sudah tidak ada dalam doa Mama. Dewi? Terima kasih, Ma. Ini untuk kamu, Maryam. Terima kasih, Bu. Harapan yang hanya mendatangkan kekecewaan, sebaiknya kita kubur dalam-dalam. Dari mana, Bu? Dewi Fortuna. Sebentar. Ya, Halo, Bu. Ada yang mau ketemu dengan Bapak Raja? siapa? Dewi Fortuna. Dewi Fortuna. Ngapain lagi sih dia kesini? Bilang sama dia, Pak Raja sedang makan siang, ya? Iya, Bu. Maaf, Bu. Pak Rajanya sedang keluar makan siang. Nggak apa-apa deh. Kalau gitu saya tunggu aja ya. Ya, silakan. Dewi? Sudah lama? Ya, kira-kira 1,5 jam yang lalu. Kok nggak ada yang bilang kamu datang? Waktu saya datang ke sini, kebetulan kamu lagi keluar makan siang. Makan siang? Siapa yang bilang kamu makan siang? Saya yang bilang, saya tidak mau suasana di kantor ini diganggu oleh masalah yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Saya ngerti. Tapi tadi malam saya sudah mencoba menghubungi rumah dan handphone, tapi ternyata nggak bisa. Supaya pembicaraan kita ini tidak didengarkan oleh anak buah kalian, rasanya lebih enak kalau kita ngobrol di ruangan kamu. Oke. Yanti, Ya, Bu. tamunya Pak Raja tadi namanya Dewi Fortuna bilang apa sama kamu? Nggak bilang apa-apa, Bu. Dia cuma mau ketemu sama Pak Raja. Katanya cuma urusan pribadi, Bu. Dia nggak bilang apa-apa sama kamu? Enggak. Ya udah, kalau dia bilang apa-apa sama kamu gak usah percaya. Dia itu penipu. Mama nggak bisa nipu saya. Sekalipun Mama bilang dia nggak peduli kamu datang atau nggak datang, dan biarpun dia bilang nggak ada bedanya ada kamu atau nggak ada kamu, dan hidup kami terus berjalan. Tapi saya tahu, Mama sangat merindukan kamu. Dan hati Mama sangat terluka karena kamu nggak datang di hari ulang tahun Mama. Saya udah berniat untuk datang. Malah sudah berjanji sama kamu kan. Tapi ada urusan yang mendadak yang harus saya kerjakan dan nggak bisa saya tinggal. Ya, yang sudah terjadi ya sudahlah. Tapi demi kebahagiaan Mama, tolong, kamu kan bisa menyisihkan sedikit waktu kamu. Kamu bisa mengusahakan sekali-sekali kamu datang. Atau cuma sekedar telepon Mama. Saya minta kamu mengerti. Perhatian sekecil apapun dari kamu pasti akan membantu mengurangi kesedihan Mama setelah ditinggal Papa. Iya, iya. Saya mengerti. Saya kan sudah bilang,
Saya tidak mau suasana di kantor ini diganggu oleh masalah yang tidak ada urusannya dengan bisnis. Kamu cuma beberapa hari di perusahaan ini. Jadi kamu kira mengurus perusahaan ini bisa dengan main-main? Maksud kamu apa? Kamu jangan ungkit lagi soal kematian. Orang mati sudah pergi selamanya dan meninggalkan semua urusan di belakangnya. Tapi orang yang ditinggalkannya harus bekerja jungkir balik untuk menyelesaikan kebobrokan yang dia wariskan. Jaga mulut kamu ya. Jangan pernah sekalipun kamu menghina arwah papa saya. Dewi, pergi dari sini sekarang juga. Sebelum saya bersikap kasar sama kamu. Dan jangan coba-coba kesini lagi. Saya memang akan pergi dari sini karena ini terakhir kali saya mau menginjakan kaki di depan kamu. Perempuan ini sudah membutakan mata hati kamu terhadap kasih sayang yang tulus terhadap orang-orang yang mencintai kamu. Cukup. Saya nggak perlu khotbah. Kamu justru sangat membutuhkan khotbah, Raja. Kamu harus sadar bahwa Tuhan tidak menutup mata atas perbuatan kamu. Kamu sudah melukai hati Mama dan almarhum Papa. Dan perbuatan kamu sudah menutup pintu surga di dunia dan akhirat. Dan suatu saat kamu akan terpaksa mengemis di depan pintu hati Mama. Karena hanya maaf dari hati kecil Mama yang bisa membuka pintu pengampunan Tuhan bagi kamu. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Dia hanya mencoba menteror perasaan kamu dengan rasa bersalah. Dosa atas apa yang semua terjadi ada pada pundak anak pungut itu. Karena kehadiran dialah kamu bertentangan dengan orang tua kamu. Yap, masuk. Hei, Dewi. Silakan duduk. Ya. Kebetulan sekali kamu kesini. Gimana, Om? Ada perkembangan, Om? Laki-laki bernama Niko ternyata bukan seorang pegawai negeri. Dia seorang dokter. Alamat yang Anda berikan ternyata klinik tempat dia praktek. Saya nggak nyangka Om bisa nemuin dia secepat ini. Tapi dia sudah tidak berada di sana lagi. Kliniknya sudah dijual dan dia sudah mengundurkan diri karena terlibat skandal. Skandal? Skandal apa, Om? Praktek aborsi? Menggauli pasien. Dan kemudian pasien itu hamil. Dan itu adalah sebagian kecil dari catatan hitamnya. Apa Anda mau saya teruskan bicara tentang dia? Mama harap cukup sampai di sini kamu menggali masa lalu kamu. Dewi ingin tahu di mana alamat dia sekarang. Untuk apa? Dari apa yang sudah kamu ceritakan tadi sudah jelas tidak banyak yang bisa diharapkan dari orang seperti dia. Dewi nggak mengharapkan apapun kok dari dia, Mah. Lalu untuk apa lagi kamu mencari alamat dia? Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu ketemu dia? Memberi dia pelajaran atau membalas dendam? Itu sama sekali tidak akan merubah sikap hidupnya atau merubah masa lalu kamu. Dewi juga belum tahu mau berbuat apa kalau nanti ketemu dengan dia. Ini yang Mama khawatirkan sejak awal. Begitu kamu tahu sedikit saja tentang masa lalu kamu, pasti kamu akan terus menggalinya. Ma, Dewi nggak mau kalau hanya menemukan fakta yang sepotong-sepotong. Ya, tapi apa akibatnya? Akhirnya sekarang kamu hanya terperangkap dalam masa lalu kamu yang sama sekali bukan menjadi tanggung jawab kamu. Lalu kamu terseret menjauh dari masa depan kamu yang seharusnya menjadi tujuan hidup kamu. Kalau kamu ingin hidup tenang, Dewi, seharusnya kamu mau berdamai dengan masa lalu kamu. Dewi merasa hidup Dewi tenang kok, Ma. Karena Dewi merasa beruntung punya mama yang sayang sekali sama Dewi. Tapi Dewi nggak bisa berdamai dengan masa lalu Dewi. Dewi ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh wanita yang melahirkan Dewi. Kalau itu yang memang sudah menjadi tekad kamu,
Mama akan mendukung kamu sesuai dengan kemampuan Mama. Dewi hanya mohon doa dan restu dari Mama. Itu tidak perlu kamu minta. Doa dan restu Mama sudah ada dalam darah daging kamu dan ada di setiap denyut jantung Mama. Kita makan. Apa yang sedang saya hadapi sekarang tidak bisa diselesaikan dengan doa, tapi dengan tindakan, Mah. Lalu apa tindakan kamu? Saya belum tahu, Mah. Kenapa kamu tidak minta bantuan Dewi? Hah? Bantuan Dewi? Mah, saya tidak mau minta bantuan sama perempuan itu. Saya tidak mau dong harga diri saya diinjak-injak sama perempuan itu. Kenapa kamu tidak memakai taktik mengalah untuk menang? Memakai taktik kerbau yang membiarkan kepalanya terbenam ke dalam lumpur, tapi tanduknya selalu siap merobek perut harimau sekalipun. Itu bukan cara mengalah untuk menang, Mah. Mengalah kepada perempuan seperti itu berarti kita memberikan peluang dia untuk mencoba mendekati Arya lagi. Biar saja, toh dia tidak akan mendapatkan Arya. Kalau memang Arya suka sama dia, kenapa Arya terus-menerus meminta kamu cepat-cepat kembali dari Amerika? Dan dia membujuk opanya supaya mau menikah dengan kamu. Tapi saya tidak akan merendahkan martabat saya, Mah. Untuk sesaat lupakan soal martabat. Kita harus belajar dari kenyataan. Dewi itu tahu persis bagaimana bicara dengan Arya. Mama juga ingat opanya pernah bilang kalau opanya sendiri tidak pernah berhasil membujuk Arya untuk bekerja. Tapi Dewi, dia bisa melakukan itu semua dengan mudah. Saya tidak seputus asa itu kok, Mah. Ratna, kalau ada yang cari saya, bilang saya lagi makan siang di luar ya. Ya, selamat siang. Dewi Fortuna di sini. Ada yang bisa saya bantu? Oh, ada, Non. Jadi nggak jemput aku makan siang? Sorry, aku pikir dari relasi. Gimana? Jadi nggak makan siang? Aku udah lapar nih. Jadi dong. Ini aku baru mau keluar sekarang jemput kamu ya. Yaudah, aku tunggu ya. Oke? Bye. Bye. Maaf kalau saya mengganggu. Tante tahu dari mana saya kerja di sini? Orang yang tidak pernah putus asa tentunya punya 1000 cara untuk menemukan orang yang dianggap bisa menolongnya. Silakan masuk, Tante. Halo? Halo Sin, ini aku. Sorry Sin ya, makan siang kita batal. Aku tiba-tiba ada urusan mendadak, jadi aku nggak jadi jemput kamu. Iya udah deh. Sorry banget ya Sin ya. Nggak apa-apa kok. Oke, bye. Bye. Tante terpaksa melakukan ini karena Tante tahu persis hanya kamu yang dapat melunakkan hati Arya. Sekarang keadaannya sudah beda, Tante. Apa yang saya lakukan dulu, karena secara moral, saya membayar balas budi atas bantuan yang Arya pernah berikan kepada saya secara sukarela dulu. Tetapi sekarang semuanya sudah impas. Sebab itu saya tidak mau terlibat, apalagi melibatkan diri dengan urusan Arya. Ini sama sekali bukan urusan Arya, tapi ini urusan Tante sebagai seorang ibu. Dan tentunya kamu sendiri punya seorang ibu yang amat sangat mencintai kamu. Dan kamu tahu persis bagaimana pedihnya hati seorang ibu bila melihat anaknya menderita.
Tante kenapa nggak ngomong langsung aja sama Arya? Arya tidak mau mendengarkan siapapun kecuali kamu. Maafkan saya, Tante. Tante yang harus minta maaf karena Tante telah mengganggu waktu kamu. Permisi. Kalau sampai terjadi sesuatu atas diri Ami karena Tante gagal minta bantuan kamu, kamu adalah orang yang pertama yang akan Tante beritahu. Hai, Ma. Jangan jalan dulu, Pak. Baik, Bu. Ngapain kamu kesini? Saya ikutin Mama mulai dari rumah. Memangnya kamu kira Mama kemana? Mama kira saya nggak tahu kalau Mama habis menemui Dewi. Siapa bilang? Memangnya kantor Dewi di sini? Saya habis dari dalam, Ma. Saya tanya ke informasi. Mereka bilang Mama habis menemui Dewi kok. Ma, saya kan sudah bilang, saya tidak mau merendahkan martabat saya di depan perempuan itu. Sama saja saya membuka peluang untuk dia untuk merebut Arya dari saya. Mama sama sekali tidak merendahkan martabat kamu. Justru Mama ingin mempermainkan perasaan Dewi. Kita kan sudah tahu dari Arya bahwa perasaan perempuan itu sangat peka. Mama cuma melihat bahwa cara ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah kamu. Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau dia memanfaatkan keretakan saya dengan Arya dan mendekati Arya untuk kepentingan dia sendiri, Ma? Dari reaksinya, Mama yakin dia tidak akan melakukan itu. Ya, masuk. Del, saya nggak nyangka kamu masih mau ketemu saya. Saya juga nggak nyangka. Saya kira kamu sudah menjauhi saya. Kalau boleh saya terus terang, sebenarnya saya sedang dalam perjalanan untuk menjauhi kamu. Saya mengerti kemarahan kamu. Saya tidak marah. Saya hanya merasa terbeban oleh sesuatu yang sebenarnya bukan urusan saya. Mertua kamu barusan datang ke kantor saya dan dia cerita semua apa yang terjadi antara kamu dengan istri kamu. Ada urusan apa dia datang ke kamu? Kenapa dia nggak bicara langsung dengan saya? Jangan tanya saya. Kamu tanya sendiri sama dia. Jadi cuma karena itu kamu datang kemari? Saya kesini karena dua alasan. Yang pertama adalah karena saya perempuan. Saya melihat ada ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Kamu membenci Ami karena kamu anggap dia yang menjadi penyebab kematian opa kamu. Padahal kalaupun itu benar, dia melakukan tanpa sengaja. Dan saya juga yakin dia pasti menyesali kejadian itu. Kenapa kamu nggak minta dia aja untuk kembali ke rumah kamu? Tidak mungkin, Dewi. Tidak mungkin. Seharusnya saya mendengarkan apa yang dikatakan opa. Bahwa menikah dengan Ami adalah suatu kesalahan besar. Dan saya tidak mau mengulangi kesalahan saya dengan memanggil dia kembali lagi ke rumah. Tanggung jawab kamu di mana? Kamu yang minta-minta dia kembali dari Amerika. Kamu yang merubah status dia dari seorang gadis menjadi istri kamu.
Lalu karena kekecewaan kamu, dengan enaknya kamu sekarang melempar dia jadi seorang janda. Saya tidak bisa memaafkan kesalahan-kesalahannya Dewi. Emangnya dalam hidup kamu nggak pernah bikin salah? Kenapa sih? Kenapa kamu memojokkan saya? Karena alasan yang kedua, saya tidak mau lagi diseret ke dalam masalah kamu. Baik secara fisik maupun secara mental. Ini pertama dan terakhir kali saya mau bicara tentang kamu dan istri kamu. Saya tidak pernah berniat untuk melibatkan kamu. Kamu sendiri kan yang datang ke sini dan melibatkan diri. Mertua kamu yang datang kepada saya, mengganggu hidup saya dengan semua beban yang seharusnya kamu pikul. Saya sendiri juga punya masalah yang harus saya selesaikan. Kalaupun ada orang yang terlibat secara fisik, saya pasti akan membayar dia atas keterlibatannya. Dan saya tidak akan pernah menyeret seseorang pun untuk melibatkan dia ke dalam semua masalah saya. Permisi. Apa selama ini kamu pernah lihat ada tanda-tanda di mukanya kalau dia telah memanfaatkan keretakan kamu untuk mendapatkan Arya? Ayo berangkat, Pak. Kalau Mama jadi kamu, Mama sudah usir perempuan itu. Dewi sebetulnya kepingin melakukan itu, Mah. Tapi Dewi nggak tega. Oke, kamu memang tidak tega mengusir perempuan itu. Tapi kenapa kamu harus datang ke tempat Arya dan meminta Arya rujuk sama istrinya? Iya, kalau seandainya nanti terjadi sesuatu, Dewi nggak mau dikejar rasa bersalah, Mah. Bagaimana kalau ternyata Arya tidak memenuhi harapan mereka, lalu perempuan itu datang ke kamu lagi? Ya, Dewi akan terima dia kalau Dewi sedang tidak sibuk. Tapi Dewi tidak mau lagi memenuhi permintaan dia. Cukup satu kali. Bantuan sama Dewi. Dan sekarang kita tinggal menunggu. Ya, mudah-mudahan teori Mama nggak meleset. Itu pasti Arya. Mama saja yang bukain dia. Nanti kalau saya bukain, dia bisa GR. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Tolong minta tangan. Makasih ya. Surat apa sih, Mah? Surat panggilan dari pengadilan. Arya mengajukan permohonan cerai. Dugaan saya tidak salah. Perempuan itu memanfaatkan situasi. Dia ternyata menghasut Arya untuk membuat keputusan yang konyol ini.
Mama ternyata salah menilai sikap wanita itu. Dari luar sikapnya seperti malaikat. Mama tidak nyangka ternyata di dalam hatinya bertengkar iblis. Saya memutuskan ini dengan kesadaran yang penuh, Om. Kesadaran yang datangnya terlambat. Tapi ya saya pikir lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, lakukan apa yang baik menurut hati nuranimu. Karena selama ini nalar kamu telah gagal dalam membuat keputusan. Sampai kamu berbeda pendapat dengan almarhum opa kamu. Tante baru sekarang bisa menyampaikan belasungkawa sama kamu. Tadi malam Tante baru pulang. Terima kasih, Tante. Om waktu itu sudah menyampaikan rasa simpati Tante waktu Opa dimakamkan. Tante memang agak lama di Amerika. Harus menemani Dinda sampai selesai wisuda. Hai. Hai. Walaupun terlambat, saya juga ikut berduka cita. Oh iya, terima kasih. Barusan saya juga bilang sama papa kamu, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ma, Dina pergi dulu ya, mau ke rumah teman. Iya. Saya tinggal dulu ya. Iya. Iya, Pak. Hati-hati. Hati-hati ya, Nak. Ya. Silahkan ngobrolnya diteruskan sama Om ya. Iya, Tante. Silahkan. Saya mohon maaf, Om. Karena saya tidak bicara dulu dengan Om tentang langkah saya untuk menceraikan Ami. Arya, kalaupun kamu bicara, Om tidak akan bisa memberikan saran apapun. Karena memberi saran untuk menikah, berperang, ataupun bercerai adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena yang menanggung risikonya adalah orang yang melaksanakan saran itu. Jadi, apa pendapat Om tentang langkah saya ini? Om tidak punya pendapat yang khusus. Tapi secara umum, Om cuma bisa bilang bahwa sebuah perceraian yang sehat masih lebih baik daripada sebuah perkawinan yang sakit. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah yang kamu ambil bisa menuju sebuah perceraian yang sehat? Apapun pendapat orang mengenai perceraian, bagi saya ini suatu penghinaan. Mama sependapat dengan kamu. Sejak awal kalau Mama sependapat dengan saya untuk tidak melibatkan bantuan Dewi, ini tidak akan terjadi. Apa yang saya khawatirkan akhirnya terjadi. Dan perempuan itu telah mengambil kesempatan untuk meracuni pikiran Arya dan mengadu domba Arya dengan saya. Sudah, kita tenang saja. Kita cari pengacara untuk menuntut hak kamu. Paling tidak separuh dari harta warisan Opa harus jatuh ke tangan kamu. Kalau kita bisa mendapatkan seluruhnya, kenapa kita mesti berpikir mendapat separuh? Tapi Arya kan sudah mengajukan permohonan cerai. Tapi saya akan membuat Arya untuk membatalkan surat permohonan itu. Kalau kamu mau bicara sama Arya, kamu harus tenang. Jangan emosional. Tapi sebelum menemui Arya, saya akan bikin perhitungan sama perempuan iblis yang menutupi kepalsuannya di balik nama bidadari itu. Masuk. Halo Dewi. Hai. Jadi nggak makan siangnya? Jadi dong. Kamu duduk dulu sebentar, aku nyelesain ini ya. Oke deh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.